Alhamdulillah, saudari-saudariku dimanapun antum berada di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersama-sama belajar tentang salah satu ibadah. Dan di antara ibadah yang akan kita pelajari hari ini, dan ini tentunya penting untuk kita pelajari karena ini adalah ibadah rutin yang setiap hari kita lakukan, dan kita ingin semua ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali ibadah itu memenuhi rukun-rukunnya, memenuhi syarat-syaratnya. Dan di antara syarat terterimanya ibadah kita, amal soleh kita adalah mengikuti apa yang diucapkan, apa yang telah dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kita mengetahui sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kita berilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal soleh kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan kita semuanya calon-calon penghuni syurga Allah. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap Allah curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Semoga kelak kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurganya. Amin. Allahumma amin. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insyaallah kita akan membahas tentang sebuah ibadah yang tadi sudah saya singgung, yaitu ibadah wudu, ya. Wudu, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah perintah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tulis perintah tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Subhanallah, perintah wudu ini, dan wudu ini adalah ibadah, salah satu ibadah, dan ibadah adalah tujuan kita, diciptakannya kita di dunia ini adalah untuk ibadah. Maka wudu ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan air yang suci. Subhanallah, ini teman-teman harus kita ingat-ingat definisi wudu. Kalau mensucikannya bukan dengan air, maka tidak disebut dengan wudu. Tapi wudu adalah mensucikan diri kita, mensucikan anggota badan, ya, dengan air yang suci, dengan tata cara yang khusus, ya. Jadi bukan berdasarkan tata cara menurut kita, tetapi memang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala atur di dalam Al-Quran bagaimana tata cara berwudu, ya. Dan begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menjelaskan tentang bagaimana tata cara berwudu sehingga umatnya pun mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh beliau. Nah, di antara keutamaan berwudu, teman-teman, di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Subhanallah, kalau kita ingin, teman-teman, Allah suka kepada kita, kalau kita ingin Allah ridha kepada kita, maka sesungguhnya kita hendaklah melakukan sesuatu yang Allah sukai agar mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin seseorang suka kepada kita, kalau kita ingin agar suami kita cinta kepada kita, maka kita lakukan sesuatu yang disukai oleh suami kita. Kita lakukan sesuatu yang menjadi pemberat atau yang sangat-sangat disukai oleh suami kita, ya. Begitu pula ketika kita ingin Allah mencintai kita, maka di antara ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai apabila seorang hamba dia bertaubat dan apabila seorang hamba mensucikan diri. Subhanallah. Jadi kalau kita, teman-teman, ingin Allah cinta kepada kita, maka di antara jalan yang mesti kita lakukan adalah kita berwudu, kita mensucikan diri. Nah, itulah pengertian dari wudu, dan itulah keutamaan berwudu.
Para ahli ulama tafsir menjelaskan al-mutahhirin di sini atau al-mutatahhirin di sini, yang pertama adalah mensucikan dirinya dari segala dosa-dosa, baik itu dosa yang besar maupun dosa yang kecil. Dan yang kedua, tafsiran yang kedua yang dimaksud dengan al-mutatahhirin adalah mensucikan badan kita dari kotoran, mensucikan hadas kecil dengan cara berwudu. Ya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke tata cara berwudu, alangkah baiknya kita lihat dulu bagaimana keutamaannya agar kita lebih termotivasi di dalam melakukan ibadah wudu ini. Karena seseorang ketika tahu keutamaannya, maka pastinya ia akan lebih semangat lagi untuk melakukan amal soleh. Kemudian Rasulullah SAW juga memberitahukan kita, subhanallah, kalau ada di antara umatnya, ia berwudu, kemudian mencuci wajahnya, maka akan keluarlah semua dosa-dosa atau semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua matanya. Jadi ternyata kita itu teman-teman ada dosa-dosa yang kita lakukan yang mungkin kita tidak sadari dosa-dosa tersebut. Terkadang mata kita memandang sesuatu yang tidak Allah sukai. Terkadang bibir kita melakukan atau mengata-ngatakan sesuatu yang tidak Allah ridhai. Maka sesungguhnya, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berwudu, Allah akan keluarkan semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua matanya berupa pandangan, bersama air yang digunakan untuk mencuci wajah, subhanallah, dan bersamaan dengan tetesan dari air tersebut. Ketika seorang yang berwudu dia mencuci kedua tangannya, subhanallah, maka keluarlah semua dosa-dosa yang disebabkan oleh kedua tangannya. Ada orang dengan kedua tangannya dia memukul, ada orang dengan kedua tangannya dia melempar dan mendolimi orang lain. Maka dengan cara berwudu, dosa-dosa yang ia lakukan dengan kedua tangannya keluar dan Allah ampuni. Dan ketika seorang yang berwudu dia mencuci kedua kakinya, maka keluarlah dari kedua kakinya teman-teman setiap dosa yang dibuat oleh kaki, entah ia melangkah kepada sesuatu yang tidak Allah ridhai, bersamaan dengan air atau tetesan air yang terakhir, subhanallah, sampai ia keluar dari wudu dalam keadaan suci dari dosa. Masya Allah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, ya. Jadi insya Allah hadisnya sahih. Disampaikan oleh Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah SAW pun menjelaskan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan kepada Bilal, ya, ketika akan salat subuh, beliau mengatakan, wahai Bilal, ya Bilal, haddatsani bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, ceritakan kepadaku, kata Rasulullah SAW, amalan apa yang engkau andalkan di sisi Allah, subhanallah, yang pernah engkau lakukan ketika engkau sudah dalam keadaan muslim. Dan ini PR untuk kita teman-teman semuanya, bahwasanya amalan apa yang nanti kita andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita. Dan amalan ini yang seharusnya kita bisa istiqomahkan. Kira-kira amalan apa yang Bilal bisa istiqomahkan sehingga Rasulullah SAW sampai bertanya kepada Bilal? Kata Rasulullah SAW, wahai Bilal, amalan apa yang engkau andalkan di sisi Allah? Karena aku mendengar hentakkan kedua sandalmu di hadapanku di surga. Subhanallah, Bilalnya masih di dunia, suara hentakan sandalnya sudah terdengar berada di surga. Maka kata Bilal, tidaklah aku mengamalkan suatu amalan yang paling aku andalkan bagiku, kata Bilal, kecuali ketika aku bertoharoh dengan sebuah toharoh, baik pada waktu malam maupun waktu siang, pasti aku akan sholat setelahnya yang aku mampu sholat tersebut. Jadi Bilal ini hobinya itu teman-teman, di dalam kehidupannya beliau itu berwudu, beliau mensucikan diri. Dan setelah beliau berwudu, baik itu di siang hari maupun di malam hari, maka Bilal pun sholat. Ya, Masya Allah. Nah, ini juga motivasi untuk kita semuanya, ya, agar kita lebih suka untuk mensucikan diri kita sebagai tanda agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semuanya.